Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Hanim selaku Guru Pendidikan Agama Islam kelas 11 IPA 1. Saya Abdul Aziz Farhan dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan menceritakan kisah tentang menghormati orang tua dan guru. Dikisahkan pada suatu ketika terdapat seorang sahabat Nabi Muhammad SAW bernama Uwais Al-Qarni. Beliau adalah pemuda yang taat kepada Allah dan kepada kedua orang tua. Beliau selalu menghormati kedua orang tuanya dan menuruti perintah mereka, termasuk ibunya. Pada suatu ketika, ibu dari Uwais Al-Qarni meminta kepada Uwais agar dia membawa ibunya untuk berangkat ibadah haji. Mereka berdua saat itu tinggal di Yaman. Dan jarak dari Yaman ke Mekah itu sangatlah jauh. Namun dengan tekad yang kuat, Uwais Al-Qarni menggendong ibunya untuk berangkat haji dari Yaman ke Mekah. Beliau pun menuntun ibunya dalam melaksanakan semua ritual ibadah haji, mulai dari wukuf di Arafah sampai tawaf di depan Ka'bah. Saat sampai di depan Ka'bah, ibunya pun menangis meneteskan air mata. Lalu Uwais Al-Qarni berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku," kata Uwais Al-Qarni. Lalu ibunya bertanya, "Bagaimana dengan dosamu?" Lalu Uwais menjawab, "Dengan diampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga, dan cukuplah ridho ibu yang akan menghantarkanku kepada surga." Masya Allah, sebuah penghormatan yang sangat besar, bakti yang sangat besar dari seorang anak kepada ibunya. Uwais Al-Qarni kepada ibunya sangat menghormati. Ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Di lain kisah, seorang ulama besar bernama Imam Asy-Syafi'i. Beliau adalah seorang ulama yang berpengetahuan luas tentang agama Islam. Mengapa? Karena beliau selalu menghormati gurunya dan memuliakan gurunya. Pada suatu ketika Imam Asy-Syafi'i sedang mengajar di depan murid-muridnya, datanglah seorang kakek tua ke hadapannya. Lalu dengan sigap, Imam Asy-Syafi'i langsung mencium tangannya dan memeluknya. Lantas murid-muridnya pun merasa heran. "Wahai Imam, mengapa engkau memperlakukan orang tua tadi dengan begitu mulia? Padahal masih banyak ulama yang bisa engkau perlakukan seperti itu," kata muridnya. Lalu dengan lugas Imam Asy-Syafi'i menjawab, "Wahai muridku, ini adalah salah seorang dari guruku. Dahulu aku pernah bertanya kepadanya, bagaimana cara mengetahui apa anjingnya sudah dewasa. Lalu gurunya menjawab bahwa untuk mengetahui apakah anjing sudah dewasa, maka lihatlah saat mereka membuang air kecil. Jika dia mengangkat salah satu kakinya, maka ketahuilah anjing itu sudah dewasa." Hanya itu yang ditanyakan oleh Imam Asy-Syafi'i kepada gurunya. Tetapi penghormatannya kepada gurunya sangatlah besar. Jadi pelajaran apa yang bisa kita ambil? Kita harus selalu menghormati kedua orang tua, ibu dan bapak. Dan kita juga harus menghormati seorang guru. Karena berkat jasa gurulah kita mampu mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang salah. Itu semua berkat jasa mereka. Kita dididik oleh mereka. Guru adalah orang tua kedua kita di sekolah. Kita harus menghormati orang tua dan guru. Sebagaimana yang Allah perintahkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā
wahfid lahuma janahal dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Shadaqallahul adzim. Ini artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah Tuhan selain Dia, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dan jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya. Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya telah menyayangiku sewaktu masih kecil. Di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kepada kamu agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibumu telah mengandungmu dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihmu selama 2 tahun. Dan bersyukurlah kepada Allah dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Allah tempat kembalimu. Jadi dari kisah dan ayat yang dibacakan, maka kita harus menghormati orang tua dan guru. Orang tua telah mengandung kita, ibu kita telah mengandung kita, melahirkan kita, menyusui kita selama 2 tahun. Dan ayah kita telah mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Maka kita harus berbakti kepada keduanya dan kepada guru. Karena guru telah mendidik kita. Dari yang kita tidak bisa, kita menjadi bisa. Dari yang tidak mengerti, menjadi mengerti. Kita harus menghormati orang tua dan guru. Karena berkat jasa mereka lah kita semua bisa ada di dunia ini. Jadi mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.